Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Du Tutorial. Kali ini Pak Du akan menjelaskan tentang materi MPLS tahun 2020 dengan materi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring atau pembelajaran luring. Ini adalah salah satu materi MPLS 2020 yang materi tersebut direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara. Jadi salah satunya harus ada materi pembelajaran jarak jauh. Oke, kita langsung saja. Pembelajaran jarak jauh, daring ataukah luring? Daring itu singkatan dari dalam jejaring, luring adalah luar jejaring. Mengapa harus pembelajaran jarak jauh? Tentunya timbul pertanyaan seperti itu. Yang pertama, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Jadi tetap ada pembelajaran walaupun tidak tatap muka. 2. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. 3. Mencegah penularan COVID-19 di satuan pendidikan. 4. Memastikan pemenuhan dukungan psikologis bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Lanjut. Dasar hukumnya, keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Mendagri, Menteri Kesehatan lagi tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020 tahun 2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, surat edaran Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang ketiga, Peraturan Bupati Jepara nomor 26 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembelajaran jarak jauh. Berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh, ada beberapa karakteristik yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, ruangnya itu bagaimana, waktunya itu seperti apa, metodenya berbentuk apa, media komunikasinya dengan apa, kemudian lembaga formal itu sendiri itu bagaimana. Oke, kita kupas satu-satu. Dalam pembelajaran jarak jauh, ruangnya guru dan siswa itu harus berada pada lokasi yang berbeda. Itu namanya pembelajaran jarak jauh. Kemudian waktunya, tidak terikat waktu pertemuan. Siswa bebas mengikuti pelajaran kapan saja. Itu waktu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajarannya dia bebas untuk pembelajaran jarak jauh ya. Sekali lagi saya tekankan, ini untuk pembelajaran jarak jauh. Metode bebas. Pembelajaran dapat dilakukan dalam waktu yang sama maupun waktu yang berbeda. Jadi metode yang digunakan bebas. Kita coba lihat lagi ya. Bebas, pembelajaran dapat dilakukan dalam waktu yang sama maupun waktu yang berbeda. Media komunikasinya melibatkan media yang memungkinkan berkomunikasi antara guru dan siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi catatan, tidak harus berbasis teknologi. Jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak harus berbasis teknologi. Lalu seperti apa media komunikasi tidak harus berbasis teknologi? Ya, seperti surat menyurat ya, lewat kantor pos atau yang lain. Tapi saat ini memang kurang begitu ngetren ya pakai surat menyurat. Tapi yang jelas media komunikasi yang tidak menggunakan teknologi, contohnya ya seperti itu ya, pakai surat menyurat, sebenarnya namanya pembelajaran jarak jauh. Kemudian lembaga formalnya itu harus mempunyai prosedur proses pembelajaran diatur dalam SOP baku yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait tentunya. Oke, kita lanjutkan.
Masuk ke pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring tadi pembelajaran dalam jejaring ya. Karakteristiknya adalah yang pertama, memanfaatkan berbagai tools interaksi daring. Artinya dapat dilakukan baik tatap muka maupun tanpa tatap muka melalui aplikasi atau jasa layanan komunikasi audiovisual untuk menjembatani komunikasi antara guru dan siswa. Ingat, bisa tatap muka maupun tanpa tatap muka, itu namanya pembelajaran daring ya. Yang kedua, tidak terikat jarak tetapi terikat waktu. Nah, karena namanya daring ya harus terikat waktu. Jadi pembelajaran bisa jadi dilakukan di tempat terpisah ataupun dalam satu ruang atau tempat yang sama dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Karakteristik interaksinya, pembelajaran jadi tidak sama dengan pembelajaran konvensional yang di-online-kan. Ini perlu saya garis bawahi. Pembelajaran daring tidak sama dengan pembelajaran konvensional yang di-online-kan. Kaitannya dengan kurikulum, jadi tidak semua materi pembelajaran yang konvensional yang pagi hari biasanya itu jangan dipaksakan semua materi, semua latihan diberikan kepada siswa. Tetapi harus kita pandai memilih materi mana yang penting, materi mana yang esensial untuk diberikan kepada siswa. Alhamdulillah di Kabupaten Jepara sendiri kemarin MGMP, Ketua MGMP dari MGMP kami matematika Bapak Sinan sudah memberikan materi-materi esensial kepada guru-guru matematika se-Kabupaten Jepara, sehingga guru-guru matematika di Jepara tidak begitu kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik itu daring ataupun luring, karena ada panduan yang jelas. Beberapa catatan yang penting dari pembelajaran jarak jauh tadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak sama dengan pembelajaran daring. Ini harus dipahami ya, pembelajaran jarak jauh itu tidak sama dengan pembelajaran daring. Artinya seperti tadi ya, jarak jauh itu bisa daring, bisa luring ya. Tapi pembelajaran daring itu bisa dilakukan untuk pembelajaran jarak jauh. Dan bisa juga pembelajaran daring untuk tatap muka tentunya ya kan, pembelajaran daring dalam jaringan. Tapi karena konteksnya itu adalah pembelajaran jarak jauh, maka pembelajaran yang kita bicarakan di sini adalah tanpa tatap muka tentunya. Tapi pengertian pembelajaran daring sendiri itu sebenarnya bisa dilakukan dalam, katakanlah di lab komputer ya kan, dalam jaringan seperti itu. Tapi konteksnya saat ini kan pembelajaran jarak jauh, maka pembelajaran daring yang kita bahas di sini adalah pembelajaran daring yang tanpa tatap muka. Jadi tidak semua pembelajaran jarak jauh harus melalui daring. Nah, seperti tadi ya, surat menyurat, atau mungkin bagi sekolah-sekolah pinggiran mengumpulkan tugas setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali atau apa dengan shift, tentunya dengan pakai protokol kesehatan tentunya ya, tentunya dengan protokol kesehatan, karena memang harus diakui tidak semua sekolah itu saran dan prasarannya mencukupi untuk melakukan hal itu. Oke, kita mulai dari pembelajaran daring itu sendiri. Medianya apa saja? Ada beberapa aplikasi, kalau kita boleh bagi-bagi ya, bagi klaster atau komponen. Untuk aplikasi kelas mayanya itu ada beberapa macam yang bisa digunakan. Yang pertama Google Classroom, Schoology, Google School, Edmodo, Microsoft Teams dan sebagainya, banyak sekali. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih bagus? Tidak ada yang paling bagus, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan, semuanya tergantung pada satu, sarana prasarana, dua, kesiapan pendidik, tenaga kependidikan, kesiapan sekolah itu sendiri, dan kesiapan
para siswa tentunya, dan juga tergantung kebiasaan juga. Mungkin bagi beberapa orang karena sudah terbiasa menggunakan Google Classroom, maka dia mengatakan Google Classroom lebih bagus daripada Microsoft Teams. Tapi bagi guru yang sudah terbiasa pakai Microsoft Teams atau Office 365 tentunya lebih mengatakan lebih bagus daripada Google Classroom. Nah, itu sangat subjektif sekali. Oke, kita lanjutkan. Untuk aplikasi video conference-nya itu juga bermacam-macam. Yang paling terkenal ya, kalau gini paling terkenal, bukan paling bagus ya, karena bagus dan tidak itu relatif ya. Zoom, Cisco Webex, Google Meet, Skype, Microsoft Teams Meetings, dan lain sebagainya. Nah, untuk aplikasi video conference ini menurut saya secara pribadi itu sebaiknya menggunakannya seminimal mungkin. Katakanlah setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Karena apa? Karena harus kita akui bahwa aplikasi seperti ini membutuhkan bandwidth yang besar. Implikasinya menguras kuota tentunya. Oleh karenanya hindari seminimal mungkin ya. Hindari seminimal mungkin untuk menggunakan aplikasi video conference. Lanjut. Untuk aplikasi penilaiannya kita mengenal Google Form, ada Kahoot, ada Quizzes, ada Microsoft Form, dan lain-lain. Masing-masing tentunya punya kelebihan dan kelemahan ya. Google Form lebih ke formal ya, seperti Microsoft Form ya, formal. Kita bisa membuat token untuk Google Form, gitu juga untuk Microsoft Form juga sama, Quizzes juga. Cuman Quizzes dan Kahoot ini cocok untuk lebih ke apa ya? Lebih ke SD, SMP juga boleh lah, karena tampilannya enak. Nah, artinya seperti game ya, permainan. Jadi kalau Google Form dan Microsoft Form itu agak sedikit lebih formal ya. Kemudian aplikasi berikutnya, aplikasi komunikasi atau chat. Yes, tidak ada yang tidak tahu ya, WhatsApp. Ini aplikasi chatting nomor 1. Telegram, Line, WeChat. WhatsApp kita tahu kalau tidak salah bisa menampung satu grup itu, katakanlah satu kelas itu 250. Kalau Telegram malah lebih banyak, 1000 siswa mungkin ya, 1000 orang. Tapi saya tidak tahu kenapa WhatsApp itu sudah melangkah jauh ya, lebih terkenal, sangat terkenal daripada Telegram ya. Padahal Telegram itu 1000, WhatsApp hanya maksimal 250 kalau tidak salah ya. Bahkan WhatsApp ini juga bisa banyak sekali ya, mungkin yang paling banyak ini sudah dibuat sebagai aplikasi kelas maya. Jadi membentuk grup kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya. Tetapi memang kelemahannya kita tidak bisa mengadministrasi per kelas dengan baik, tidak bisa mengadministrasi tugas-tugas siswa ke loker-loker yang baik, tidak seperti Classroom ataupun Microsoft Teams ya. Karena memang tujuan utamanya dari WhatsApp itu kan chatting ya, untuk komunikasi, tetapi harus diakui ini yang paling banyak digunakan karena memang familiar, mudah digunakan. Bahkan saya mendengar WhatsApp sekarang sudah masuk ke ini juga ya, aplikasi video conference. Kemarin 4, katanya sekarang 8 ya, bisa 8, mungkin lama-lama juga bisa menyaingi ini, mungkin saja, kita tunggu saja perkembangannya. Kita lanjutkan. Untuk aplikasi penyimpanan itu Google Drive ya. Google Drive itu satu akun itu kalau tidak salah bisa menyimpan sampai 15 GB. OneDrive, apalagi yang OneDrive Office 365 itu satu akun bisa mencapai 1 terabyte ya, sama dengan 1000 ya, 1000 GB. ForShare, Mediafire, iDrive, Dropbox, dan sebagainya. Dengan aplikasi penyimpanan ini artinya data-data yang kita tidak artinya kita bisa menggunakan di mana saja dan kapan saja karena sistem cloud ya.
Kita bisa mengambil di mana saja dan kapan saja. Kita lanjutkan. Untuk aplikasi kolaborasi data, artinya apa kolaborasi data? Artinya data itu bisa kita kerjakan rame-rame atau bersama-sama. Satu, Google Doc, Google Spreadsheet, Google Slides, Office 365, Office Online. Google Doc itu seperti Microsoft Word ya, tapi online. Jadi sama dengan Office Online ini yang Microsoft Word yang online, Google Spreadsheet, Excel online, Google Slide, PowerPoint online ya, sama maksudnya seperti itu, cuman lain ya. Artinya begini, bahwa kolaborasi data, misalnya katakanlah ada kita mau menyelesaikan katakanlah 10 halaman dikerjakan oleh 2 orang, mungkin orang pertama mengerjakan 1-5, orang kedua 6-10, dan itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Atau langsung halaman 1 berbarengan gantian, itu bisa langsung cepat, namanya aplikasi kolaborasi data, dan itu dikerjakan secara online. Dan memang semuanya ini harus online ya, harus online kerja, walaupun beberapa aplikasi bisa di offline kan dulu, kemudian kalau sudah jadi di online kan, itu bisa di beberapa aplikasi yang seperti itu. Demikian Bapak Ibu guru, adik-adik, materi pembelajaran jauh kali ini. Silakan Bapak Ibu pilih yang sesuai. Untuk sekolah kami menggunakan Google Classroom, dan tentunya komunikasinya tetap WA, sesekali menggunakan Google Meet ya. Kemudian untuk kelas 9 kita bisa menggunakan Google Doc dan Spread atau Slide. Untuk kelas 7 mungkin belum ya, karena keterbatasan media. Kemudian untuk penilaian kita Google Form dan quizzes yang kita gunakan di sekolah kami. Sekali lagi, tidak ada yang terbaik, masing-masing tergantung sarana dan prasarana dan kesiapan Bapak Ibu guru dan tentunya siswa ya. Sekali lagi, kesiapan. Jadi pilih, apalagi yang sekolah-sekolah pinggiran itu memang harus ya seperti tadi ya, mungkin surat atau seminggu sekali mengumpulkan, karena tidak semua siswa punya HP, kemudian terkendala dengan jaringan internet dan sebagainya. Dan saya secara pribadi juga seandainya betul-betul pembelajaran itu nanti seperti ini, katakanlah daring ya, sering daring, itu sebaiknya memang pemerintah menggratiskan ya internet, atau setidaknya minimal membuat internet super murah, atau dengan kata lain membuat tempat-tempat internet gratis yang banyak ya, yang terlalu banyak, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan untuk mengakses internet, sehingga pembelajaran yang diharapkan bisa berlangsung dengan baik. Saya cukupkan sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.